Tika bawa Simba ke sana sekarang ya. Aku suka sama Naira. Kamu itu cuma curhat sama saya karena kamu patah hati. Cinta kamu ditolak sama Naira. Tika adalah anak kandung dari Om Riza. Kamu tahu dari mana? Aku justru yang akan ngebantu tante. Ngomong, mau apa kamu? Adalah Naira. Itu bukan berita yang bagus buat saya, Fakri. Ini namanya simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Engkau sudah mengirimkan Kang Mas untuk menolong Simba. Makasih ya Kang Mas. Terus kira-kira Simba ini kapan bisa sadar ya? Insya Allah secepatnya, Tika. Mbak tahu kan, dari kecil kita itu hidup susah ya Mbak. Tika selalu kepingin kalau Tika itu punya bapak dan ibu. Mungkin kita nggak akan hidup sesusah ini ya Mbak. Lo Papa? Ya. Tumben Papa kesini nggak bilang-bilang lagi. Papa sengaja ya, sidak ya? Papa mau lihat anak Papa kerja. Kamu udah mulai pulang malam terus ya sejak ngurus klinik ini. Tapi nggak apa-apa. Papa senang lihat keseriusan kamu dan Papa senang. Kamu udah tambah dewasa dan mulai bertanggung jawab. Ya, aku kan cuma mencontoh Papa. Jadi kalau ada kesulitan, kamu tanya sama Papa ya. Ya tadi juga aku ditolong sama Sultan kok. What? Lo Papa nggak usah curiga gitu dong. Dibantuin kan nggak ada salahnya. Iya, bukan gitu, Nay. Papa cuma khawatir kalau kamu berharap lagi, terus buntutnya kecewa. Lo kan tadi Papa udah bilang Papa udah percaya. Kalau sekarang Naira udah dewasa, udah bisa bertanggung jawab. Jadi ya nggak mungkin lah Papa aku bertindak sebodoh itu lagi. Alhamdulillah, kamu udah bisa terima kenyataan ini. Oke, sholat di mana? Papa mau sholat. Papa keluar ruangan, lurus, belok kanan, di situ musolanya. Oke, aku sholat dulu ya. Oke. Kang Mas, Tika? cepet tuh. Ada deh. Mau tahu aja. First love, habis itu cinta kedua. Kok cinta kedua sih? Ya, ya siapa tahu aja. Kemarin saya nemuin katanya cinta pertama. Bisa aja kan kalau sekarang cinta kedua, cinta ketiga, cinta keempat, cinta kelima, cinta keenam, dan seterusnya. Oke. Mending sekarang kita main tebak-tebakan. Kamu nebak siapakah foto di dalam agenda saya. Kalau kamu benar, kamu boleh selesai. Tapi kalau kamu salah, saya yang kesedih. Mau kalah kek, mau menang kek, tetap aja ruginya di saya. Tetap aja intinya main sun-sunan. Tetap aja intinya Tika itu jadi objek penderita tuh. Widih, jago banget objek penderita. Emang sebelum objek penderita ada kata apa? Kan nggak tahu. Itu namanya objek menyenangkan. Toh menyenangkan hati orang lain itu dapat pahala. Jangan kayak gitu toh, Kang Mas. Ntar kalau Simbah dengar gimana toh? Bagus, Tika. Kalau Simbah tahu, itu artinya Simbah bakal cepat bangun dan siuman. Yuk, kita bikin Simbah bangun dan siuman. Jangan toh. Harus. Jangan toh. Tatap mata saya. Tatap mata saya. Jangan sampai tak colok nanti. Tatap.
fotonya siapa toh, Kang Mas? Beliau itu almarhum calon papa mertua kamu. Berarti ini almarhum papanya Kang Mas toh? Iya, Tika. Gimana? Ganteng kan? Kayak anaknya. Ganteng nggak ya? Mulai. Maksudnya anaknya ganteng nggak ya? Mulai. Iya, ganteng lah. Kan kalau menyenangkan orang katanya itu dapat pahala. Ya udah buruan. Belum toh? Terus? Tapi Kang Mas itu beruntung ya. Bisa pernah kenal sama papanya. Bisa ngerasain kasih sayangnya. Bisa punya fotonya. Kalau Tika itu beda loh, Kang Mas. Lihat wajahnya aja, Tika itu sama sekali belum pernah. Punya fotonya apalagi Tika juga sama sekali nggak tahu kalau kuburan bapaknya Tika itu di mana gitu. Tika itu bener-bener kepengen banget ngerasain kasih sayang seorang bapak. Tika pengen punya bapak, Kang Mas. Tapi Simbah juga setiap Tika tanyain soal bapak, pasti Simbah marah-marah. Tika juga gak ngerti segitu bencinya Simbah itu sama bapak. Tika juga gak tahu permasalahannya apa. Udah dong, Tika. Kamu gak usah sedih lagi. Ya. Sekarang mending kita menghadapnya ke depan. Lihat masa depan. Ya. Ya Allah, kalau saja Pak Parde waktu itu tidak menyuruhku untuk bersumpah, untuk tidak bilang sama Tika bahwa ayah kandungnya itu masih hidup. Pengen banget rasanya sekarang menenangkan Tika dan bilang bahwa ayahnya itu masih ada. Wes, jangan nangis lagi, ya. Yang terpenting sekarang kita harus melihat ke depannya. Sini. Kamu ingat nggak? Dulu, waktu kita masih jadi sahabat baik, kita akan selalu bilang, sahabat baik itu akan selalu ada pada saat yang tepat. Dan sahabat yang baik nggak boleh melihat sahabatnya itu bersedih. Jadi saya nggak akan rela, Tika. Walaupun kita udah bukan sahabat lagi, tapi saya juga nggak mau lihat kamu bersedih. Mana Tika yang umur 6-7 tahun ya kalau nggak salah, yang begitu kuat, terus berani bilang, oh, mama dan papa saya sudah berada di surga karena Allah sayang banget sama mereka. Jadi Allah memanggil mereka duluan. Kamu harus tegar, Tika. Mana Tika yang selalu saja ceria, selalu bisa menghadapi semua masalah. Saya pengen lihat Tika yang dulu. Ingat, saya akan selalu ada untuk kamu, Tika. Jangan pernah kamu ngerasa sendirian. Ya.
Tak pernah ku bayangkan hatiku bergetar padamu saat kamu membuatku senang, saat kamu membuatku luka. Walau demikian aku cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Tika mohon ya Allah, sembuhkanlah Simba saya. Bangunkanlah dia ya Allah. Dan buatlah dia seperti sedia kala. Saya mohon padamu ya Allah. Di mana anak kandung hamba berada ya Allah? Ya Allah, Tika tuh pengen sekali ketemu sama Bapak. Tapi Tika tahu itu nggak mungkin terjadi karena bapaknya Tika itu sudah meninggal kan. Dia sudah bersama ibu dan hidup bahagia di sana. Hamba yakin putri hamba dari Rahma masih hidup ya Allah. Izinkan hamba bertemu dengan anak kandung hamba ini ya Allah, supaya hamba bisa menebus dosa-dosa hamba padanya dan pada almarhum ibunya ya Allah. Hamba berjanji ya Allah, setelah hamba bertemu dengan dia, hamba akan membahagiakan dia ya Allah. Hamba akan memberikan kewajiban hamba pada dia dan semua yang menjadi haknya ya Allah. Berikanlah tempat yang sebaik-baiknya buat bapaknya Tika. Karena Tika yakin bapaknya Tika itu orang baik kan. Jadi berikanlah tempat yang sesuai dengan amal dan perbuatannya. Terima kasih ya Allah sudah mendengarkan doanya Tika. Semoga Engkau mau mengabulkan doa Tika. Amin ya Rabbal Alamin. Dokter Rizal. Atika. Dokter.
Ada siapa itu yang datang? Ada siapa itu? Perasaanku nggak enak ini. Hah? Siapa toh? Saya Mbak Mari. Hah? Saya Rijal. Rizal. Kok kamu tahu aku di sini? Hah? Bukan saya yang datang ke tempat Bu Mani. Tapi Bu Mani yang datang ke tempat saya. Loh, saya ini di mana toh? Hah? Ini poliklinik saya, Bu Mani. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tika! Atika! Tika! Dok, di mana kamu, Dok? Atika! Tika! 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 Dok! Dok! Tika! Tika! Ada apa toh Mbak? Ada apa? Ada apa? Kenapa sih Mbak kok teriak-teriak siapa? Usir orang itu. Simba nggak mau. Simba benci sama dia. Usir dia, Tika. Usir. Usir siapa? Usir Dokter Sultan, hah? Dokter Sultan kenapa harus diusir toh Mbak? Mbak itu nggak boleh terlalu benci sama Dokter Sultan karena dia yang sudah menyelamatkan Simba loh. Dokter Sultan toh? Ya ini Dokter Sultan. Tadi itu nggak ada orang lain yang selain Dokter Sultan? Hah? Gak ada Mbak, di sini cuma ada Tika sama Dokter Sultan. Hah? Astagfirullahaladzim. Simba mimpi kalau gitu, Nduk. Simba mimpi. Iya, ini cuma mimpinya Simba aja ya. Ya Allah. Mbak istirahat. Jangan kebanyakan pikiran ya Mbak ya. Udah, di sini ada Tika Mbak. Papa berharap poliklinik ini makin lama, makin besar. Dan kamu nanti bisa beralih memimpin manajemen RSCM. Papa percaya sama kamu. Makasih Pak atas kepercayaannya. Naira jadi semangat kerja. Anak Papa hebat. Duk, kita ini ada di mana toh? Ini lagi ada di klinik Mbak. Di RSIM? Waduh, jangan-jangan nanti ketemu Rijal lagi. Bukan, ini tuh di klinik 24 jam. Duk, kita pulang saja yuk. Simba sudah sehat kok, Duk. Ya. Pulang, Mbah. Ini gimana toh, Kang Mas? Simba minta pulang. Udah kok, Mbah. Mbah udah sepulang, nanti kita antar ya. Tapi Simba yakin, ada keluhan nggak Mbah? Rasa sakit atau nyeri? Ya udah sembuh kok, Nak. Oh, nggak apa-apa kok, Simba. Ya udah kalau gitu, saya cariin taksi ya. Ya. Tika, kamu masih berhubungan terus toh sama dia? Mbak ini mau sampai kapan sih musuhin Dokter Sultan terus? Soal kasus pembohongan publik tentang tunangan palsu Nino Ferdinand Sepijok. Wah, kasihan juga ya tuh anak. Waduh, baru diomongin tiba-tiba anaknya udah muncul. Mas, tenggo dong, coklat. Sama air mineral ya. 10.000. Sabar. Ya. Diandra, lo kok di sini? Nino. Aduh ya ampun. Kok kita bisa ketemu di sini ya? Itu berita tentang gue ya? Emangnya lo udah nggak dapet judul baru lagi, No? Iya, yang terakhir ya pas sama lo itu. Ya udah yang sabar ya, No ya. Yang namanya rezeki pasti nggak akan kemana kok.
ngomong-ngomong, angkot-angkot pada kemana ya? Giliran gue tungguin, gue pantengin di sini nggak ada yang datang. Giliran gue nggak tungguin aja seliuran kemana-mana. Yaudah, gue anterin aja ya. Ya udah, gak usah kebanyakan mikir, kelamaan. Tapi no. Tapi apa? Hah? Takut ketahuan Fahri? Hah? Mau dijemput Fahri? Lo tuh apaan sih? Kenapa sih nyebut nama Fahri kayak gitu? Lagian gue heran. Lu kayak dekat banget sama tuh cowok. Lo tuh ngomong apa sih? Gue nggak usah ikut sama lo. Nggak usah nganter-nganterin gue. Hah? Lu kenapa sih? Dikit-dikit nyolot, dikit-dikit nyolot. Nyolot terus. Udah deh. Lo tuh nggak usah banyak komentar tentang Fahri. Seburuk apapun lo ngomong tentang Fahri, Fahri tuh tetap yang terbaik di mata gue. Puas. Taksi. Diandra! 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 Fahri yang terbaik. Itu cewek matanya merem kali ya. Jelas-jelas Fahri itu permainin dia. Cuma manfaatin. Lu lihat aja, Di. Gua akan buktiin kalau gue bisa jadi yang terbaik di mata lu. Bukan Fahri. Iya, gua akan buktiin kalau gue bisa sukses. Nggak setengah-setengah kayak sekarang. Malam, Om. Nay. Hai Rick, kok tumben? Iya, Mama yang ngundang Fahri makan malam di sini. Sebentar ya, saya siapin dulu makan malamnya. Iya, Tante. Wah, sebentar ya. Bentar Rick, aku ganti baju dulu ya. Iya, Nay. Mama ngapain ngundang anak itu ke sini? Lain kali bilang dong, kalau ngundang orang ke rumah untuk makan malam. Oke. Papa tuh mulai nggak suka sama dia. Kamu lagi, ngapain sih sama dia? Aduh, mampus gue. Jangan-jangan Papa udah tahu kalau selama ini aku kong kali kong sama Fahri buat nyelakain Atika dan Sultan. Papa kenapa sih? Fahri itu anaknya baik, Papa. Dulu, waktu Atika yang Papa begitu banggakan mau tunangan sama Fahri, Papa kayaknya seneng banget. Kok sekarang jadi benci kayak gini sih? Kenapa? Iya, emang kenapa sih Pak? Biasa aja kali, Pak. Kamu udah deh. Jangan kasih harapan sama dia kalau kamu nggak suka sama dia. Papa tahu dia nggak tulus sama kamu, dia licik. Papa ada-ada aja sih, Pak. Lagian aku tuh kenal sama Fahri, Pak. Dia anaknya baik. Papa tenang aja, aku sama Fahri cuma temenan kok. Nggak lebih. Ya udah. Memang seharusnya begitu, nggak lebih. Aduh, gimana ini? Padahal Fahri udah ngancem ini itu lagi. Demi cintanya sama Naira. Aduh, anak resek. Kelihatannya aja baik. Nggak taunya bisa juga dia ngancem-ngancem saya. Kita tempat tidurnya. Selendang. Mbak, istirahat yang banyak ya Mbak, biar cepat pulih. Iya nak. Anak Sultan juga langsung pulang aja ya nak. Biar istirahat juga. Mbah, ujung tuh. Nak Sultan, terima kasih ya udah menyelamatkan Simba. Tapi Nak Sultan juga maaf kalau Simba suruh pulang aja. Karena nanti ada yang lihat, terus lapor sama Bu Yulia. Nanti Simba ndak enak loh. Maaf ya nak. Mbak nggak usah khawatir Mbak. Nggak akan ada yang lapor-lapor kok. Kalau gitu saya permisi Mbak. Terima kasih ya nak. Sama-sama. Permisi.
sebentar ya, Mbah. Kang Mas, maafin si Mbah ya. Si Mbah itu sama sekali nggak bermaksud kasar loh sama Kang Mas. Kapan ya kita itu dapat restu dari si Mbah? Ya kita harus tungguin dong, Tika. Karena orang sabar itu pasti... Capek. Kok capek sih? Orang sabar itu disayang sama Tuhan. Jadi kita harus benar-benar menunggu saat yang tepat. Pasti akan datang. Lagi pula, sabar itu emang pahit. Tapi hasilnya kan manis. Jangan lebar-lebar dong, Tika. Kesedot ini. Vakumnya kenceng banget. Coba aja lain kali kalau nguap tak gituin tuh rasanya bener-bener gak enak tau. Kebiasaan. Jangan ngangak lebar-lebar. Ini udah ditutup toh. Ngantuk. Ini tangannya. Kapan ya si Mbak bisa nerima kita? Aduh. Saya juga pengen secepatnya, Tika. Lama-lama ketularan ngantuk juga nih. Kira-kira kamu pengen punya anak berapa ya, Tika? Berapa? 2. Nah, dikit. 5 aja kalau gitu. Tika, Ya? saya mau menunjukkan kamu sesuatu. Ini adalah rumah kita di masa depan. Tara, tara, tara. Rumah kita? Iya. Ini maksudnya rumah kita apa toh? Lahan ini sengaja saya beli, Tika, buat nanti setelah kita menikah, kita akan bangun rumah kita di sini, Tika. Yang megah. Terus ini lilin-lilin ini tuh maksudnya apa? Ini adalah ruang tamu kita, Tika. Semua tamu-tamu terhormat kita, orang-orang yang kita sayangi akan datang di sini. Oh, gitu ya. Nah, sini. Ini apa? Ini adalah ruang keluarga kita. Ruang Di sini, keluarga. tempat kita akan bermain dengan anak-anak kita, Tika. Dan di sini adalah tempat makan kita berkeluarga semuanya. Dan di sini ruang saya untuk praktek. Kalau yang ini apa? Kok gede banget? Tika tahu kalau ini pasti dapur untuk Tika. Betul sekali, Tika. Karena calon istri saya kan suka masak, bakal jadi chef yang terkenal, pastinya dapur harus besar. Biar calon istri saya ini bisa bereksperimen dengan berbagai resep. Ya. Kang Mas. Tika, sini. Satu lagi. Nah. Ini tempat kita untuk produksi. Berproduksi? Bikin pabrik kita? Emangnya Kang Mas sudah mau pensiun jadi dokter? Aduh, udah mau jadi calon istrinya dokter masih aja oneng. Ini tempat buat kita bikin anak, Tika. Maksudnya tempat tidur ya? Cerdas banget, Tika. Cerdas. Ya udah. Tapi kok gede banget toh? Ya, biar sekalian kita bisa main bola. Apaan? Mau main bola? Bukan dong, Tika. Masa main bola? Dibikin anak. Gak boleh. Harus nikah dulu. Ke penghulu dulu gitu? Maunya aja. Apaan? Tapi di antara semua, ruangan mana yang kamu paling suka? Dapur. Bohong, pasti bohong. Nggak percaya? Bener, dapur. Yang lain? Maksudnya apa? Ya di sini. Itu mah Kang Mas yang mau, itu mah Kang Mas yang seneng.
Dasar mupeng terus. Widih, apaan tuh mupeng? Mupeng, muka pengen. Nanti kalau udah nikah, kira-kira kamu pengen punya anak berapa ya, Tika? Berapa? 2. Nah, dikit. 5 aja kalau gitu. Nah, dikitan 7 aja. 10. Nanggung. 11 aja kayak sepak bola. 11 ya. Saya itu sayang banget sama kamu, Tika. Apalagi gigi kamu. Tika juga sayang sama Kang Mas. Apalagi bulunya. Nggak nyangka loh, Tika. Kamu ini suka sama yang bulu ya. Buset. Lagi ngimpi aja bisa saut-sautan. Ada yang jatuh tuh, ada yang kepentok ya. Aduh. Maaf. Ganggu mimpinya ya. Jadi kamu barusan tidur? Iya, tadi Kang Mas juga tidur ya. Saya tadi kayaknya mimpi tentang kehidupan masa depan kita, Tika. Masuk sih? Kok kayak sejenis ya mimpinya saya ya? Sejenis? Saya sih mimpinya kayak Kang Mas itu ngajak saya ke lahan kosong, kayak udah dipatok-patokin pakai lilin, terus kayak mau dijadiin rumah impian gitu. Ah, nggak mungkin. Kau masih bohong kan? Seriusan, beneran. Yang bener. Maaf Kak, maaf Tika. Nyambung aja. Yaudah, misi ya. Kok aneh ya? Mimpinya kok kayak lagi duet bareng. Duet? Iya, duet laut. Saut-sautan. Ah? Kamu yakin beneran kamu mimpinya sama? Nggak yakin sih, cuman tadi ya, di mimpinya itu Kang Mas kurang ajar. Pas lagi nunjukin lahan tempat kita tidur itu, pikirannya aneh-aneh. Berarti kalau mimpi kita sama, itu saya banget, Tika. Wis toh, mulai sekarang pikirannya jadi... Mulai sekarang? Mulai sekarang tuh artinya pulang sekarang. Ini udah malam, pikirannya nggak boleh mupeng kayak begitu toh. Gini nih, habis manis sepah dibuang, habis dipakai langsung ditendang. Pakai? Iya, dipakai untuk disiksa. Kapan saya pakainya ya? Barusan dipakai buat dicaci maki, dikata-katain. Kapan saya katainnya ya? Barusan. Yang mana? Miau. Ah, makin imun nih, geser dikit. Ah. Mulai sana. Bapak kewes mulai sana mulai. Ini rumahnya Mas Nino nggak enak. Oke, jadi pulang. Mulih, pulang artinya. Ya udah. Terus Apa? nggak dapat apa-apa nih. Oh, dikasih apa tuh? Get well soon. Gak, gini aja. Tapi kalau misalkan besok Kang Mas itu dapat pasien yang baru, tak kasih hadiah get well soon. Beneran? Asik. Beneran ya? Dadah sayang. Mau anterin tak? Iya. Oh, lagi ngapel toh. Romantisnya. Hari gini masih ngapel-ngapel. Makin lengket aja dilihat tuh. Tapi ingat loh, Sultan.
utang kamu masih very much plenty banyak gitu loh. Tante nggak perlu ingetin. Dan Tante juga nggak perlu nempel-nempel semua utang kita di tempat umum, Tante. Karena saya pasti akan bertanggung jawab untuk membayar semuanya. Wow, bagus tenan kalau gitu. Sip, pakai telur deh seperti biasa. By the way, Baswe, inget dong, jatuh temponya itu tanggal 10 bulan ini loh, saudara-saudara sekalian. And inget loh, kalau gagal bayar, apa penaltinya? Flower demi flower, bunga berbunga gitu maksudnya. Aduh. Oh. Ada yang forget nggak remember nih. Mau nanya satu hal lagi nih. Emang enak ya pacaran sambil mikirin utang? Hah? Nggak pusing? Nggak keliengan tuh? Hah? Bisa ya. Tapi ya gimana ya? Kalau orang udah biasa hidup susah dan menderita tersiksa gitu loh. Asik aja ya nggak asoy. Nikmatin aja loh saran saya. Soalnya bisa aja si Kacung Sultan itu bulan depan udah mengabdi lagi di rumah sakit saya. Dan meninggalkan si kampret cekedot kodok ngorek. Bye-bye. Tenang aja ya. Tika yakin kok. Yang namanya Dokter Sultan pasti bisa. Dan mudah-mudahan saya juga doain kalau di tempat praktek yang baru Dokter Sultan itu jadi laris manis, pasiennya tuh jadi banyak, terus utang-utangnya Ibu Yulia juga bisa langsung dibayar. Pokoknya saya dokter kuda. Terima kasih ya sayang. Terima kasih buat semua doa dan juga dukungan kamu. Ya udah, kalau gitu saya pamit dulu ya. Dadah dokter kuda. Tompel. I love you, Tompel. Dikasih semangat begitu jawabannya. Tompel. Agus! Antara cinta dan dusta. Lo itu mukanya kenapa sih Kak? Kalau ditekuk kayak gitu suntuk banget kayaknya. Iya, besok kan kakak udah mulai buka tempat praktek yang baru. Kakak cuma takut nanti kalau nggak ada pasiennya gimana. Secara kan kakak belum dikenal banyak orang. Dan mereka juga belum tahu kalau kakak itu dokter macam apa. Ya, aku punya 2 masukan. Apa itu? Yang pertama, doa. Ya kalau doa ya pastilah. Yang kedua? Hadiah. Hadiah? Hadiah apaan? Ada deh. Udah ya mendingan ikut aku. Ayo. Bu Ima? Bagus. Ke pasar juga mau belanja. Iya, Bu. Wah, Ibu kelihatannya repot banget, Bu. Biar aku yang bawain ya, Bu. Beneran nih. Nggak apa-apa, nggak ngerepotin. Enggak, Bu. Sini, Bu. Ya. Tapi saya masih harus beli ayam di situ loh. Mau nemenin. Boleh, Bu, boleh. Monggo, Bu. Ya. Pak, Agus kok ke pasar lama banget sih? Jam segini belum juga pulang. Iya nih, Mah. Dari tadi kok belum datang juga. Udah jam berapa ini? Kalau gitu, Papa itu dia susul Agus ya ke pasar ya. Biar cepet gitu, Pak. Ini udah jam berapa nih? Nanti kan Mama repot, kesiangan dong. Malu kan, Pak? Nanti kalau sampai gerobaknya Atika duluan datang. Pak, cepet, Pak. Iya, Mah. Papa jemput ke pasar aja ya. Ayo, Mah. Iya, jangan lama-lama.
Makasih Agus, udah ditemenin belanja. Udah dibawain lagi tuh. Alah Ibu, kayak sama siapa aja sih Bu. Agus tuh seneng Bu, bisa bantuin Ibu. Kalau Ibu nanti ke pasar, ajak-ajak saya Bu. Saya bisa bantuin kok Bu. Ya ampun Agus, kamu belanja lama amat. Istri saya sudah ngomel-ngomel nungguin belanjaan. Alah Pak Darmawan ini loh, kayak nggak apal Ibu. Ibu kan suka ngomel-ngomel juga Pak. Iya juga sih. Bu Emma, belanjaannya berat ya? Iya. Biar saya bantuin sini. Oh iya ya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu. Yuk. Agus! Kamu ini titipan belanjaan saya mana? Maaf Bu, tadi itu Agus bantuin belanjanya Bu Emma. Terus ini belanjaan yang Papa bawa? Ini punya kita bukan? Ini punyanya Bu Emma, Ma. Papa cuma bantuin doang. Ya ampun, kalian ini kenapa sih? Kok malah ngebelain saingan kita? Aduh ampun deh. Waduh, celaka 12 ini. Maaf Bu, istri saya marah. Saya pamit dulu. Gus, Lagian sih Pak Darmawan tuh kecentilan Bu. Tahu istrinya galak, pasti aja begini Bu. Nggak tahu tuh Bu di warung, pasti cakar-cakaran Bu. Piring pecah, gelas pecah Bu. Saya kan nggak nyuruh Pak Darmawan bantuin bawain belanjaan ini, Gus. Dia mau sendiri kok. Lah iya toh Bu, mana ada Bu orang laki-laki tega ngeliat Ibu bawanya belanjanya banyak, ya toh? Lagian Ibu tuh cantik Bu. Saya nggak tega Bu lihat Ibu bawanya banyak banget. Aduh udah deh Gus, nggak usah pakai ngerayu-ngerayu gitu ah. Ayo, jalan. Coba lihat, buka mulutnya. Oke. Udah, silakan. Ini resepnya Bu, buat ditebus ya. Oh ya, Raffi, dokter punya sesuatu buat kamu. Yuk bilang apa sama Pak Dokter sayang? Terima kasih dokter. Sama-sama, tapi ingat, kamu harus minum obatnya dengan teratur biar cepat sembuh, ya. Silakan Bu. Yes, akhirnya dapat pasien pertama. Apotika. Silakan. Bu, sebentar saya ngangkat telepon dari Kang Mas Sultan dulu ya. Ya udah, nggak apa-apa. Terima aja Tika. Biar saya ngelayanin pembeli. Ya. Halo, Kang Mas. Ono apa toh? Tika sayang, akhirnya saya mendapatkan pasien pertama Tika. Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu, tiba saatnya saya harus meminta janji. Janji apa tuh? Itu tuh Tika. Cup muah muah. Cun. Get well soon Tika. Ayo dong. Ya. Wes sekarang tak kasih ya langsung ya. Cup muah. Aduh, Tika, nggak begitu caranya. Pakai perasaan dong, yang halus. Wes toh? Mulai. Bukan sekarang. Maksudnya itu pakai perasaan nanti pas kita ketemunya. Jadi nggak sekarang. Nggak enak dong lewat telepon. Mana sih? Ya wes toh, mumpung sekarang tuh lagi ingat gitu. Nanti kalau misalnya kita ketemu terus lupa gimana? Nggak bakal. Pokoknya bakal saya ingetin terus. Ya wes, ngomongnya biasa aja, nggak usah sewot kayak begitu. Beneran? Iya. Janji? Iya. Bagus. Ya udah. Dadah bye-bye sayang. Cup muah muah. Tika sayang.
Cucuk muah. Selamat siang. Silakan Pak, silakan. Dokter Rizal itu kan pimpinan rumah sakit ini, Mbak. Pimpinan sekaligus pemilik. Antara cinta dan dusta. Antara cinta dan dusta. Selamat siang, Mbak. Siang, Nak. Mau apa, Mbak? Anu, saya cuma mau tanya itu. Siang. Anu, saya mau tahu, kamu kenal nggak sama Dokter Rizal? Dokter Rizal itu kan pimpinan rumah sakit ini, Mbak. Pimpinan sekaligus pemilik. Nama istrinya Ibu Ilia. Dokter Rizal, pimpinan sekaligus pemilik rumah sakit ini. Iya, Mbak. Hati-hati, Mbak. Enggak ada apa-apa, saya enggak apa-apa. Hati-hati ya, Mbak ya. Iya. Kenapa toh Atika dimasukkan dalam lingkaran yang rumit kayak gini toh? Gak boleh. Atika harus keluar dari lingkaran ini. Harus. Kamu itu artis itu kan, bener kan? Iya, Pak. Kenapa kamu mau kerja kantoran? Ya, saya ingin bekerja di jalur formal aja, Pak. Lagi pula kan saya juga pernah kuliah dan saya juga sarjana S1 ekonomi. Ya walaupun kamu sarjana, tapi saya nggak yakin kamu bisa kerja. Apalagi di sini nanti gaji kamu tuh kecil. Bahkan 1 bulan gaji di sini masih lebih besar honor kamu di 1 episode sinetron. Ya, kalau masalah gaji saya nggak terpermasalahin, Pak. Yang penting saya bisa kerja kantoran. Tapi maaf, saya masih belum bisa menerima Anda kerja di sini. Ya, semoga Anda bisa sukses di kantor yang lain. Ya udah, makasih ya, Pak. Permisi. Tuh kan, No, apa gue bilang? Lu tuh emang udah nggak pantas kerja di jalur formal. Udah nggak mungkin deh kerja di kantoran. Buktinya udah 2 kali interview kan, masih aja ditolak juga. Ya udahlah, balik lagi aja ke sinetron. Kenapa sih? Ya, gue sih bisa aja balik ke sinetron. Tapi kan gue harus start lagi dari nol. Ya terus kenapa kalau start dari nol lagi? Emangnya salah? Ya nggak apa-apa lah, balik lagi ke sinetron. Kan enak jadi artis. Tapi kalau gue sendiri sih sebenarnya nggak suka kalau punya suami artis. Udah karirnya pendek, cuma modal tampang doang lagi. Sembarangan lo. Kalaupun punya tampang cakep, tapi kalau nggak punya otak, sama aja. Nggak guna. Tapi kalau lu suka sama orang kantoran, oke, Didi. Gue bakalan jadi orang kantoran. Seperti keinginan lo. Emangnya cuma Fahri doang yang bisa jadi orang kantoran? Mbah, sini dulu, Mbah. Makan nasi liwet dulu. Loh, enggak beli kok, Bu. Wong cucu saya juga dagang nasi liwet kok, Bu. Alah, ini jualan cucunya si Mbak, tahu Atika, tahu Mbak. Loh, kamu tuh, Nduk? Oh, lah, terus yang tadi itu siapa yang nyapa tadi itu? Ibu Emma, ibunya Nak Sultan, ya? Iya, Mbah Marni, saya Ibu Emma, mamanya Dokter Sultan. Mbah Marni, saya minta maaf ya, waktu itu saya marah-marah sama Mbah. Tapi sekarang udah enggak kok. Saya juga udah baikan sama Atika. Wah, gitu. Kalau ibunya Dokter Sultan merestui, mereka makin susah dipisahkan.
Mbah